Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kali ini. Selawat serta salam kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada perwakilan di MUI Majapahit, Mbak, serta Mas Arif selaku kasih dan owner dari Samfood International. Cik. Sebelumnya marilah sama-sama kita awali pembukaan acara kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Husain. Pada Husain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Hussein. Rahmatlah bagi yang membaca dan kita yang mendengarnya. Sebelum ke acara yang selanjutnya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Reza atas perwakilan dari PPU yang telah hadir ke acara kajian kali ini. Dan tidak lupa acara pada kajian kali ini dipersembahkan oleh PT Samfut Internasional. Terima kasih kepada Samfut atas terselenggaranya acara pada kali ini. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Arif Samsudi. Kepada Mas Arif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam suasana penuh berkah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kedatangannya Ketua MUIMA Mbak Eka dan rombongan, dan Ketua PPIO Mas Reza dan rombongan juga, yang dari Takashi juga semua ya, ATG, Densu semua. Maaf nggak bisa nyebutin satu-satu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mengajarkan kita tentang sabaran. Ini langsung dapat ujian nih jam 3 caranya, tapi mulai jam 5 ini. Nah, ini disuruh sabar ya. Melalui acara ini kita tidak hanya sekedar berbuka puasa bersama, tapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat tali silaturahmi di antara kita, dan tentunya memperbanyak amal ibadah yang insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap bahwa momen ini dapat menjadi ajang untuk saling berbagi, bertukar pikiran, serta memperkokoh rasa kebersamaan di tengah kesibukan kita masing-masing.
Semoga kebersamaan kita ini membawa manfaat dan semakin mempererat hubungan antara komunitas di sini. Semua komunitas. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dan kesehatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif atas sambutan yang telah disampaikan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu inti kajian yang akan dipandu dan disampaikan oleh Saudara Muhammad Solahuddin Al-Faqih. Pada Mas Faqih kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan beberapa halangan. Biasanya tanpa halangan suatu apapun, namun pada kali ini dengan beberapa halangan yang tentu kami selaku tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan dan kesukarelawanan para hadirin, dan juga sungguh-sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai dan selaku tuan rumah belum dapat menyajikan tempat maupun sambutan yang terbaik dari sisi kami untuk para hadirin sekalian. Kemudian pada kesempatan kali ini tanpa banyak basa-basi karena waktu juga sudah hampir mepet, yaitu kajian Ramadan buka bersama dan tarawih, yaitu suatu acara Ramadan yang dipelopori ataupun kita perdanai dan tentu dari rekan-rekan Tagasi dan juga disponsori oleh Sambut Internasional Komi Jepang Kabushiki Gaisha yang terselenggara pada hari Ahad, yaitu tanggal 2 Maret. Insya Allah pada kajian ini yang akan kami bahas adalah Bulughul Maram, yaitu kitab fikih Bulughul Maram. Kitab fikih Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang hendak mempelajari kitab ini sangatlah efisien dan juga kuat tentunya, dasar ilmunya tentu kuat, yang mana boleh rekan sekalian kita scan barcode yang ada di depan untuk mengunduh file Bulughul Maram. Jadi kita simak bersama-sama. Boleh minta tolong untuk di scan barcode yang ada di depan. Jika ada yang kurang jelas mungkin bisa dicoba dulu barcode-nya apakah boleh. Bisa diakses ya? Bisa diakses ya?
Sip. Hah? Agak dipadamkan tuh lampunya. Nah, Mbak Fajri, boleh minta tolong, itu ada saklara, coba satu persatu yang depan agak padam. Nah, ini cukup. Yang yang ini. Oke. Bagaimana? Udah terlihat lebih jelas kontrasnya? Baik, saya mulai terlebih dahulu sedikit. Insya Allah sudah semua ya. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil fadiratihi rotil waha. Kurang jelas di sini, mohon maaf. Kalau di proyektor kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasuli Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzi saru fi nusrati dini sayyran hasisan wa ala azba'ihim alladzina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan amma ba'du. Pada mukhtasarun yashtamilu ala usuli adillatil hadisiyyati lil ahkamil syar'iyyah harartu tahriran balighan liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabiyyan wa yasta'inu bihi talibul mubtadi wa la yastaghni anhu raghibul muntahi. Wa qad bayyantu aqiba kulli hadisin man akhrajahu minal a'immati li iradati nushil ummati fal muradu bis sab'ati Ahmad wal Bukhari wal Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wan Nasa'i wa bis sitati man 'ada Ahmad wa bil khamsati man 'ada Bukhari wa Muslim. Wa qad aqulu al-arba'atu Ahmad wa bi arba'ati man 'ada salasatal ula wa bi salasati man 'adahum wa 'adal akhir wa bil muttafaqi alaihi Bukhari wa Muslim. Wa qad la azkuru ma'ahuma ghairahuma wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyin wa sammaituhu bulughul maram min adillatil ahkam. Jadi kitab Bulughul Maram itu bentuknya seperti ini. Bulughul Maram bentuknya seperti ini dan warnanya kuning. Ini saya jepret langsung dari sini. Warnanya kuning kitabnya. Ini kitab yang merangkum tentang hadis-hadis fikih. Jadi kita jelaskan sedikit mengenai muqaddimah. Tentu segala puji alhamdulillah, itu segala puji tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian-pujian tentu terserukan antara makhluk kepada makhluk ataupun Tuhan kepada makhluk dan makhluk kepada Tuhan, Tuhan kepada Tuhan, yaitu Tuhan kepada dirinya sendiri. Itu makanya kita akan mengembalikan seluruh pujian itu kepada alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Langsung ke amma ba'du itu masuk ke penjelasan sedikit mengenai periwayatannya, yaitu bis sabangati, yaitu disusun oleh imam tujuh imam, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, kemudian An-Nasa'i. Ada tujuh penyusun hadis ataupun periwayat hadis. Kemudian jika disebutkan al-asbahati, itu artinya diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Kemudian lanjut ke bisitatin, jika diriwayatkan oleh imam yang enam artinya man ada Ahmad,
kecuali Ahmad. Siapa saja kecuali Imam Ahmad. Artinya jika diriwayatkan imam yang 6 atau disahihkan oleh imam yang 6 berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai. Kemudian wabil khamsati, apabila dikatakan diriwayatkan oleh imam yang 4, maka siapa saja kecuali Bukhari, Muslim dan mana ada Bukhari wa Muslim. Ya, ini disebutkan mana ada Bukhari Muslim kecuali Bukhari Muslim. Wa qad aqulu, apabila dikatakan arba'atu, yang disebutkan ini khamsah itu 5 ya. Khamsah itu 5, kemudian kecuali Bukhari dan Muslim itu imam yang 5. Kemudian jika dikatakan arba'atu, yang imam yang 4, imam yang 4 itu arba'atu wa Ahmad. Jadi seluruh imam yang keempat kecuali Ahmad dan juga Bukhari Muslim itu disebutkan imam yang 4. Kemudian wabil arba'ati man ada salah satil ula. Jadi imam yang awal dan kecuali imam yang 3 pertama, kecuali yang 3 pertama itu tidak termasuk di dalam imam yang ketiga. Ahmad, Bukhari, Muslim, ya seperti yang disebutkan pertama tadi. Jadi dilanjutkan muttafaqun alaihi. Jika dikatakan muttafaqun alaihi artinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian ditutup dengan judul kitab yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang artinya Bulughul Maram itu tercapainya suatu tujuan. Bulughul Maram tercapainya suatu tujuan min Adillatil Ahkam, sebagai bukti adanya hukum. Sebagai bukti adanya hukum. Jadi sebenarnya awal dari Bulughul Maram itu dimulai dari kitab Toharoh, yaitu kitab Toharoh atau kitab bersuci, yang dimulakan dari babul miai atau bab air. Namun kita akan langsung ke tema yang memang sedang dalam perbincangan, yaitu Ramadan, yaitu Kitabus Syiyami. Di halaman berikutnya Kitabus Syiyami. Teman-teman yang puasa di sini, kita insya Allah puasa semua ya. Puasa ya. Ada semangatnya enggak ini? Kita mulai dengan yel-yel ala pondok pesantren mungkin. Ya. Yel-yel ala pondok pesantren yang sebelum membaca kitab kita mungkin ada teknik baca i'rab, yaitu kata per kata. Kata per kata akan dibacakan dan perartian. Nah, kita mulai dengan sedikit belajar yel-yelnya terlebih dahulu ya. Jadi jika saya katakan jamaah gitu, jamaah, teman-teman bilang lanjut gitu ya. Bisa ya? Nah, kita coba dulu. Jamaah. Alhamdulillah masih ada tenaga karena sedang puasa hari pertama ya. Insya Allah besok-besok masih ada tenaga lagi. Kita coba lagi. Jamaah. Ya lanjutlah. Nah, jadi nanti ketika lanjut saya langsung bacakan teknik i'rabnya. Teknik i'rabnya kemudian langsung ditirukan sama jamaah. Bisa ya, insya Allah ya. Jadi contohnya jamaah lanjut Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. Kemudian yaitu Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. Teman-teman jika ingin membaca teknik i'rab tersebut. Bisa ya? Ya, kita coba satu judul dulu. Nanti hadis per hadis kita akan pelajari, dan kita ini sebutannya mungkin pesantren kilat ya. Gitu. Jadi nanti satu hadis teman-teman baca bersama, kemudian nanti saya bahas pemaknaannya. Oke, jamaah. Ulangi lagi, kaget mungkin. Jamaah. Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. Alhamdulillah bisa. Oke, kita ulangi lagi. Jamaah. Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. Kitabus Syiyami, yaitu kitab puasa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ini ada kaligrafi di tengah setelah Abi Hurairah itu radhiyallahu anhu. Tapi nanti dengarkan baik-baik ya. Ulangi lagi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah.
Rodiya, semoga meridhoi. Siapa? Allahu, Gusti Allah. Anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berbicara siapa Abi Hurairah? Qala, bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kepala hadis ya. Kepala hadis itu dimulai dari periwayat hadis, bukan periwayat ya. Tapi penyebutan hadisnya terlebih dahulu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai lagi dari awal pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin satu hadis ini agak diulang beberapa kali, tapi nanti berikutnya kita langsung jor-joran lebih cepat lagi. Oke? Jamaah, Kitabus Siyami, yaitu kitab puasa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Rodiya, semoga meridhoi. Siapa? Allahu, Gusti Allah. Anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berbicara siapa Abi Hurairah? Qala, bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaca dua kali kan. Siapa? Jadi yang qala bersabda. Siapa yang bersabda itu kata siapa itu teknik i'rabnya ya. Qala bersabda, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian lanjut. Jamaah? Lanjut. La taqaddamu, janganlah kalian mendahului. Apa? Ramadana, bulan Ramadan. Bisaumin, dengan berpuasa. Yaumin, satu hari. Wala yaumaini, dan jangan juga 2 hari. Illa, kecuali. Siapa? Rajulun, seseorang di antara kamu. Kana yasumu, kecuali orang yang terbiasa. Sauman, berpuasa. Fal yasumhu, maka berpuasalah siapa rajulun. Muttafaqun alaihi, disepakati Bukhari Muslim. Sedikit bisa ada gambaran ya cara membacanya ya. Oke, kita ulangi lagi agak cepat sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, Kitabus Siyami, yaitu kitab puasa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Rodiya, semoga meridhoi. Siapa? Allahu, Gusti Allah. Anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berbicara siapa Abi Hurairah? Qala, bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqaddamu, janganlah kalian mendahului. Apa? Ramadana, bulan Ramadan. Bisaumi, dengan berpuasa. Yaumin, satu hari. Wala yaumaini, dan jangan juga 2 hari. Illa, kecuali.
Siapa rojulun seseorang di antara kamu? Karena yasumu yang telah terbiasa sebelumnya. Apa? Soman berpuasa. Fal yasumhu maka berpuasalah siapa rojulun. Muttafaqun alaihi disepakati Bukhari Muslim. Jadi di sini ada fal yasumhu. Fal yasumhu itu maka yasumhu itu fi'il amr. Fi'il amr itu memerintahkan untuk hu itu kembali ke rojulun. Jadi memerintahkan, Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasalah kalian, yaitu rojulun, orang-orang di antara kamu itu. Jadi makna umumnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi siyami yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari dan jangan juga 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang yang terbiasa soman berpuasa sebelummu atau sebelumnya, falyasumhu maka dibolehkan baginya berpuasa. Ini dimulai hadis 540. Nomor hadisnya 540. Hadis 540 dari Kitabul Maram yang kita Busyami ini sampai ke 592. Jadi total ada 58 hadis di dalam kitab Busyami ini atau kitab puasa. Maknanya, jadi ini penjelasan umumnya ya. Di dalam hadis nomor 540 ini kita tidak diperkenankan untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi di tanggal Sya'ban tanggal 28, 29 atau 30-nya itu kita nggak boleh berpuasa sunnah. Kecuali karena yasumu sauman yang terbiasa sebelumnya berpuasa. Jadi yang selama 1 tahun sering puasa Senin Kemis atau ya istilahnya terbiasa sudah dalam 1 bulan pasti sering berpuasa minimal 2 minggu itu rutin puasa, atau sebelum Ramadan itu puasa terus lah itu dibolehkan untuk berpuasa. Tapi yang nggak biasa puasa itu nggak boleh kita berpuasa di hari-hari itu, di hari 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Alasannya kenapa? Alasannya ada di hadis berikutnya, yaitu nomor hadis 541. Jamaah. Oke, lanjut ya. Wa'an Ammar bin Yasirin, dan dari Amr bin Yasir. Wa'an Ammar bin Yasirin, dan dari Amr bin Yasir. Radiyah, semoga meridhoi. Siapa? Allahu, Gusti Allah. Anhu, kepada Amr bin Yasir. Qala, berbicara siapa? Amr bin Yasir. Man, barang siapa. Soma, berpuasa siapa man. Man, barang siapa. Soma, berpuasa siapa man. Al-yauma, pada suatu hari. Alladzi, yang menjelaskan apa ma. Yusakku, ragu-ragu. Fihi, di dalam al-yauma. Faqad ngaso, maka telah durhaka siapa man. Abul Qasimi, kepada Abdul Qasim. Wa dzakarahu, dan disebutkan hadis ini Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari. Ta'liqon, bersifat mualak.
Wa wasolahu dan dimausulkan hadis ini al-khamsatu oleh imam yang 5. Wa sahahahu dan disahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah oleh Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hibban. Saya terjemahkan secara umum. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa berpuasa pada hari yusakku, hari yang syak. Hari yang syak itu ragu-ragu, meragukan. Ragu, ini hari ini itu tanggal 31 tapi udah masuk bulan Sya'ban belum ya? Udah masuk bulan Ramadan belum ya? Udah masuk bulan Syawal belum ya? Itu masih diragukan. Kita nggak tahu sama sekali, belum ada keputusan dari sidang isbat atau apa. Nah itu ragu-ragu, disebut hari yang ragu-ragu. Man soma barang siapa. Kita ulangi inti hadisnya terlebih dahulu, jamaah. Man barang siapa. Soma berpuasa siapa man. Al-yauma pada suatu hari. Alladzi yang menjelaskan apa ma. Yushakku ragu-ragu. Fihi di dalam al-yauma. Faqad aso maka telah durhaka siapa man. Abul Qasimi kepada Abdul Qasim. Jadi arti umumnya adalah barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragu-ragukan, maka dia sungguh telah durhaka kepada Abdul Qasim, Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu julukan Nabi Muhammad yang dinisbatkan kepada putra beliau yang bernama Qasim. Jadi Abul Qasim itu siapa? Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Abul Qasim, disebut juga bapaknya Qasim. Bapaknya Qasim. Jadi siapa saja yang berpuasa pada hari yang syak itu, yang ragu-ragu itu, kecuali bagi orang yang sebelumnya, yaitu yang terbiasa berpuasa sebelumnya, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim atau bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari ta'liqan bersifat mu'allaq, agak diragukan hadis ini, tapi wawasolahu dimausulkan sama al-khamsatu oleh imam yang 5. Imam yang 5 berarti ketujuh imam kecuali Bukhari Muslim, yaitu Ahmad, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai. Yang 2 kecuali yang 2, yaitu yang 2 itu muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Ada 7 imam, ingat ya. Kita hafal sedikit-sedikit. Nah, hari yang syak itu kita cara mencari tahunya gimana hari yang syak itu? Jadi disebutkan lagi ini runtut urutannya sistematis di nomor hadis 542. Jamaah. Wa'an Ibni Ammar dan dari Ibnu Umar. Radhiya semoga meridhoi. Siapa? Allahu Gusti Allah. Anhuma kepada Ibnu Umar. Qala berbicara siapa Ibnu Umar? Sami'tu aku mendengar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumuhu apabila telah terlihat olehmu hilal, agak panjang ini. Idza ra'aitumuhu apabila telah terlihat olehmu hilal, fasumu maka berpuasalah kalian. Ulangi lagi, idza ra'aitumuhu apabila telah terlihat oleh kalian hilal,
Fasumu maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu dan apabila telah terlihat oleh kalian hilal. Hilal gitu. Fa'aftiru maka berbukalah kalian. Fa'in huma maka jika terhalangi alaikum di antara kalian fakeduru maka perkirakanlah oleh kalian lahu terhadap hilal. Muttafaqun alaihi disepakati Bukhari Muslim. Jadi ini ada sambungannya hadisnya, tapi kita bahas satu hadis satu potong dulu. Idza ra'aitumuhu. Ini idza ra'aitumuhu itu apabila telah terlihat. Ini ada wawu di sini, ada wawu. Wawu itu bentuk jamak lebih dari 3 itu disambung dengan wawu, domah dan wawu. Kemudian hu. Hu itu kembali ke makna apa? Makna apa itu apa? Hilal. Jadi ini bentuk jamak ra'aitumu, kalian melihat. Orang banyak melihat. Jadi apabila telah terlihat oleh kalian, hu itu kembali ke hilal. Jadi apabila telah terlihat oleh kalian hilal, fasumu. Lah ini ada wawu lagi. Fasumu maka kalian berpuasalah. Kalian berpuasa. Kemudian ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila telah terlihat oleh kalian bulan, fa'aftiru maka berbukalah kalian. Fa'induhumma apabila terhalangi alaikum di antara kalian, faqduru maka kira-kira saja lahu terhadap bulan. Muttafaqun alaihi disepakati Bukhari Muslim. Jamaah, lanjut dulu. Walil muslimin dan dari riwayat Muslim. Fa'in ukhmiya maka jika terhalangi alaikum di antara kalian, faqduru maka kira-kira saja lahu terhadap hilal. Salasina 30 hari. Apa yang 30 hari ini? Yakin? Lanjut, kita ke hadis berikutnya ya, jamaah. Walil Bukhari dan dari riwayat Bukhari. Fa'akmilu maka sempurnakanlah oleh kalian. Apa al-iddata hitungan? Salasina 30 hari. Walahu dan dari riwayatnya fi hadisi Abi Hurairah di dalam hadis Abi Hurairah. Radhiya semoga meridhai. Siapa Allahu Gusti Allah? Anhu kepada Abi Hurairah. Fa'akmilu maka sempurnakanlah oleh kalian. Apa iddata Sya'bana hitungan bulan Sya'ban. Salasina 30 hari. Hitungan bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan keberapa? Sya'ban bulan keberapa? Agustus bulan berapa? Sya'ban bulan berapa? Yakin? Yang hafal bisa urutkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nomor berapa? Nomor 8, Sya'ban. Sya'ban hitungan nomor 8. Jadi disuruh sempurnakan bulan Sya'ban karena kita mau melihat bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak kelihatan ini ada fa'in humma alaikum, ada halangan entah awan atau apa Rapunzel gitu. Entahlah. Lah itu apa namanya?
kita nggak apa-apa untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari, malah justru diperintahkan disempurnakan 30 hari. Jamaah. Sedikit lagi, satu hadis lagi saja ya. Maaf karena waktunya jadi pendek banget. Jamaah. Wani Bani Umar, dan dari Ibnu Umar. Radiyah, semoga meridhoi. Siapa? Allahu, Gusti Allah. Anhuma, kepada Ibnu Umar. Qala, berbicara siapa Ibnu Umar? Taro'a, telah berusaha. Siapa? An-nasu, manusia. Al-hilala, untuk melihat hilal. Fahbartu, maka kukabarkan siapa Ibnu Umar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani, sesungguhnya aku Ibnu Umar. Ra'aituhu, telah melihatnya hilal. Fasoma, maka berpuasalah siapa Rasul. Wa amarot, dan memerintahkan siapa Rasul. An-nasa, kepada manusia. Bisyamihi, untuk mempuasainya, atau bisa dikatakan untuk puasa juga. Rawahu, diriwayatkan hadis ini Abu Dawud, oleh Abu Dawud. Wasohahu, dan disahihkan hadis ini Al-Hakimu, oleh Hakim. Wa Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban. Jadi terjemahan umumnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala tara'an nasul hilala, manusia telah melihat hilal, berusaha. Manusia telah berusaha melihat hilal. Fa'akhbartu, maka aku kabarkan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani, sesungguhnya aku ra'aituhu, telah melihat hilal. Kemudian fasoma, maka Rasul berpuasa. Wa amaro, dan Rasul pun memerintahkan an-nasa, kepada manusia, bisyamihi, untuk mempuasainya juga. Jadi taro'ah ini kata-kata yang sebenarnya menjadi hukum juga ini. Berusaha. Taro'ah, berusaha. Taro'an nasal hilala, manusia berusaha melihat hilal. Jadi kalau kemarin tanggal hari Jumat itu tanggal 28 Februari ya. Kalian itu keluar rumah untuk tengok-tengok hilal walaupun nggak ada teropong apa itu sudah dapat sunat, dapat satu pahala kebaikan mencari hilal gitu. Jadi sunnah pertama itu memang ru'yatul hilal bil fi'li. Ada dua jenis ru'yatul hilal. Pertama ru'yatul hilal bil fi'li, yang kedua ru'yatul hilal bil ilmi. Ru'yatul hilal bil fi'li itu dengan mata telanjang kita atau dengan alat, itu melihat ilmu falak atau antariksa lah ya, gambarnya mengarah ke bulan. Kemudian apabila ini kata-katanya ra'aituhu, telah aku melihatnya. Siapa yang telah melihat di sini? Siapa yang telah melihat hilal di sini? Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah melihatnya. Nah, Rasulullah langsung berpuasa. Artinya satu orang saksi itu sudah cukup untuk menjadikan hujjah ataupun menjadikan suatu pedoman dia layak untuk menentukan hari puasa besok jika sudah melihat. Tapi ada syaratnya ini. Ada di bab berikutnya ini, siapa yang harus melihat hilal, kemudian apa-apa saja yang akan dilakukan ketika seseorang melihat hilal gitu. Itu ada hukumnya sendiri, tapi waktunya tinggal 10 menit. Ya, ini satu halaman dulu, Yang pertama adalah kita
tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada hari yang syak atau ragu-ragu, kecuali dia sudah terbiasa sebelumnya. Untuk itu kepada para muslimah, apabila kalian hendak menyarutangi ataupun membayar hutang puasa, itu batasnya adalah sampai tanggal 15 Sya'ban. Usahakan setelah 15 Sya'ban sudah tidak berpuasa, apalagi puasa bayar hutang. Jadi sampai tanggal 15 Sya'ban itu batasnya untuk membayar hutang. Kemudian di sini kenapa hari syak itu ragu-ragu? Karena takutnya hari ini sudah masuk Ramadan, jadi puasanya ya antara Ramadan atau enggak lah, itu kalau yang belum terbiasa. Tapi tentu hari yang syak itu karena keputusannya menunggu sidang isbat ataupun salah satu dari dua mayoritas, yaitu ru'yatul hilal bil fi'li atau bil ilmi. Ada dua ini, bisa dipakai semuanya. Kemudian jika tidak terlihat oleh kalian sebuah hilal, maka genapkanlah 30 hari di bulan sebelumnya. Ini berlaku untuk bulan Ramadan juga. Besok ketika mau Idul Fitri, kalau nggak kelihatan Ramadan digenapin 30 hari gitu. Untuk Syawalnya, hilal Syawalnya udah kelihatan belum ya? Disambung ke sini, mana ini tadi? Wa idza ra'aitumuhu, apabila tidak terlihat, apabila telah terlihat oleh kalian, fa'aftiru, maka berbukalah. Nah ini fa'aftiru itu berbukalah itu artinya Syawal berbukalah. Fa'aftiru maka berbukalah kalian. Ini artinya Syawal, artinya melihat hilal ketika tanggal 28 atau 29 Ramadan. Nah itu sunnah lagi, nanti kalian keluar rumah aja, keluar apa tuh, taro'a, berusaha kalian melengok-melengok sini sana itu, mana hilal itu. Nah, tapi kalau kalian melihat sendiri dan ternyata kelihatan hilal, kalian boleh lapor. Kalau laporan nggak terima, kalian tetap puasanya digenepi 30, ngikutin umaro itu. Kemudian malam yada itu mana tuh? Ini kemudian taro'a, nah ini berusaha hilal ini menjadi suatu sunnah ataupun menjadi suatu ibadah yang dapat pahala lebih ketika menjelang Ramadan ataupun menjelang Syawal. Ini bisa berlomba-lomba dalam melihat hilal. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Boleh? Ya Pak. Iya. Hilal itu kayak gimana ciri-cirinya? Nah, saya sendiri selama 6 bulan di Indonesia itu kerja di kapal perikanan. 3 bulan dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu di laut, sama sekali nggak nginjek darat kaki. Melihat darat itu wah rasanya gatal kali ini, pengen nyemplung. Melihat pulau dari jauh mungkin sekitar 10 km kan pulau kelihatan. Itu rasanya pengen nyemplung, pengen renang ke situ. Saking gatalnya di laut, cuma terombang-ambing, lihatnya biru-biru, kemudian ombak, badai dan lain sebagainya. Itu selama 3 bulan. Baru sadarnya nanti Syawal ya mendekati Syawal lah, Ramadan tanggal 28 Ramadan itu kita sandar, kemudian bongkar, nanti berangkat lagi di akhir Syawal. Nah itu ketika di lautan itu nggak ada halangan sama sekali untuk melihat hilal, sangat bersih, benar-benar bersih. Dan ada juga selain hilal itu kita bisa melihat fajar shadiq dan fajar kidhib dengan jelas. Yaitu fajar yang kita membedakan antara ini udah masuk subuh atau belum, tapi udah kelihatan fajarnya. Kalau fajar kidhib itu fajarnya lurus, agak cuma kayak gunung sedikit gitu. Sinarnya agak kayak gunung. Tapi kalau udah fajar shadiq itu sinarnya lurus, itu bersih, indah banget itu rasanya. Nah itu dari situ kita bisa melihat hilal. Saya sendiri ketika awal Ramadan, saya kan di kapal itu nggak ada sinyal, nggak ada apa gitu. Saya jadi majelis tarjih di situ. Jadi besok Ramadan atau belum gitu kan. Nah, teman-teman kapal total ada 50 orang di situ. Yuk kita lihat hilal gitu. Kita cari tuh. Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan berarti genepinlah itu ru'yatul hilal bil ilmi terlebih dahulu. Kita hitung 29 hari di situ nggak kelihatan, berarti genepin 30, otomatis lusa baru puasa gitu.
Jadi besok belum puasa, beliau belum puasa. Ini kita lihat di sana sini belum kelihatan sama sekali walaupun mata telanjang. Karena zaman Rasulullah SAW pun masih menggunakan mata telanjang. Ciri-cirinya di mana? Ada ufuk ataupun titik-titik di mana bulan itu terlihat. Kalau bulan purnama itu terlihat di sebelah barat agak serong, itu nanti ketika hilal muncul itu juga di sedikit pertengahan pas. Kalau purnamanya agak serong dari barat, misal barat lah ini, barat itu Sanangan. Lah bulan purnamanya itu agak serong ke sini. Lah nanti ada di sekitaran sini hilalnya. Ada di sekitaran tengah baratnya. Seperti yang terjadi di Aceh, kelihatan banget dari arah barat hilal di ujung barat Indonesia yaitu Aceh. Sedangkan di Singapura, Malaysia dan lain sebagainya nggak kelihatan. Untuk itu Indonesia ingat dari tadi yang dijelaskan yaitu satu orang cukup untuk melihat dan mewakili satu negara atau satu umaro. Sedangkan satu wilayah Indonesia sangat luas banget. Ya itu udah cukup selagi satu umaro. Kalau udah beda pemimpin atau presiden itu udah nggak bisa. Udah harus nyari satu saksi lagi. Sedangkan kapal saya itu ibaratkan satu negara, nggak ada orang lain di situ soalnya. Ketemunya ya itu aja itu. Nggak ada komunikasi sama keluarga, nggak bisa telepon sana sini, itu nggak ada sinyal selama 3 bulan non-stop. Nah, jadi kita komunikasinya sama situ, ketentuan satu saksi cukup. Oke, besok puasa atau besok belum puasa. Itu cukup. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal bab puasa tadi ya disebutkan bahwasanya kita tidak boleh berpuasa di Yaumul Syak ya, satu hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, atau itu hari yang masih diragu-ragukan ya. Kita tadi disebutkan bahwasanya untuk melihat hilal itu kan diperlukan 2 metode ya Mas ya. Salah satunya adalah ru'yatul hilal dan satunya adalah metode ru'yatul ilmi atau menggunakan ilmu falak tadi ya, ilmu astronomi. Kita tahu bahwasanya salah satu mungkin bisa dibilang organisasi besar yang ada di tempat kita ya, menganut ru'yatul biilmi kan ya. Apakah dengan menggunakan metode yang seperti itu apakah tidak sah berpuasanya? Karena kita tahu sendiri bahwasanya pasti ada dari kalangan umat yang puasanya lebih dulu ketimbang yang ru'yatul hilal tadi tersebut Mas ya. Jadi apakah puasa teman-teman yang lebih dulu itu dinyatakan tidak sah, atau bahkan di awal-awal tadi dikatakan bahwasanya durhaka kepada Rasulullah SAW ya, karena Abul Qasim ya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah teman-teman yang dulu puasanya ini yang menganut metode ru'yatul biilmi ini tidak sah berpuasanya? Begitu. Terima kasih. Mohon pencerahannya Mas. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih ragu-ragu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak singkat, mungkin tinggal 3 menit kita maghrib. Jadi ini Ibnu Umar ini NU apa Muhammadiyah? Ibnu Umar ini NU apa Muhammadiyah? Jadi dia ashabi atau sahabat Rasul, ya kan? Jadi menggunakan metode ru'yatul hilal bil fi'li. Ya, ru'yatul hilal bil fi'li dan bil ilmi itu sudah ada dari zaman Rasulullah yang tidak bisa dipisahkan memang. Jadi selagi berada di dalam 2 lingkup mayoritas ini, ru'yatul hilal bil fi'li dan ru'yatul hilal bil ilmi, itu kita masih selamat. Kita yakini satu, kita masih selamat. Jadi
kita yakin tanggal 1 Maret kemarin itu sudah masuk Ramadan karena ada yang menggunakan bil ilmi. Nah, yang satu bil fi'li menggunakan citra sudut mata langsung. Nah, itu sudah masuk ke mayoritas dari dua dalil ini. Selain daripada dua dalil ini, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu misal saya puasa dulu nggak perlu lihat hilal ini, saya ditelepon sama Allah. Nah, itu nggak bisa itu bukan bagian dari ru'yatul hilal. Ngaku nelpon Gusti Allah secara langsung. Mana yang dari Klaten itu ya? Ya maaf, bukan. Saya nanti klarifikasi malah. Repot. Ya itu apa namanya? Jadi jangan khawatir selagi dari dua ulama yang mengatakan dua sistem ini, ru'yatul hilal bil fi'li dan bil ilmi, itu kita harus yakin menggunakan salah satu ataupun kita ikut yang mayoritas yang paling banyak di daerah itu. Misal di Jepang yang paling banyak menggunakan fi'li atau dengan citra mata secara langsung kita keluar, lah itu kita ikutin ya, itu yang mayoritas. Kalau yang minoritas tapi masih menggunakan fi'li, kalau ada ulama yang bisa dipercaya maka boleh diikuti, kecuali yang keluar dari dua ini. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Ya, terima kasih banyak. Kita coba satu hadis dulu sebelum berbuka puasa. Lewat kitab saja, coba tak cek yang mana ya? Kitab Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 550, hadis nomor 550 boleh dilihat teman-teman sekalian yang di HP tadi aksesnya boleh dilihat nomor 550 halaman berikutnya, yaitu 550 saya bacakan sebelum buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman ibn Amirin, dan dari Salman ibnu Amir ad-Dobi, dari Salman ibnu Amir ad-Dobi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, idza aftara, apabila berbuka ahadukum, seseorang di antara kamu, falyuftir, maka berbukalah, ala tamrin, dengan kurma, ala tamrin itu dengan kurma, fa'ilam, maka jika tidak didapatinya, fa'ilam yajid, maka jika tidak didapatinya, fal yuftir, maka berbukalah, alama, dengan air, fa'innahu, maka sesungguhnya air itu tahurun, suci. Dari hadis riwayat 550 ini, rawahu, diriwayatkan oleh al-khamsatu, imam yang 5, kuat sekali sanad hadisnya, wasohahu, dan disahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah, oleh Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban, wal Hakimi, dan oleh Hakim. Yang mana artinya jika kita berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan kurma dulu. Jadi urutannya kurma dulu, kemudian air, setelah itu air, bukan air dulu baru kurma, tapi kurma dulu baru air. Jadi bismillah, mengucapkan bismillah itu sunnah. Bismillah, kemudian makan kurma. Di sini hadisnya nyebutin kurma dulu diutamakan, dimakan, kemudian minum air karena air itu suci. Kemudian dilanjutkan dengan baca doa, zahabat doma'u wabtalatil luru wasabatal ajru insyaallah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya teman-teman, boleh